Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada Learning Journal Mata Kuliah Public Speaking bersama saya Hairani Zahra Nasution dengan NIM 221340008 dari kelas BKI 6A. Pada Learning Journal kali ini, saya akan menceritakan kegiatan perkuliahan pada mata kuliah Public Speaking di pertemuan ke-7. Pertemuan ke-7 ini dilakukan pada hari Selasa, tanggal 15 April tahun 2025. Perkuliahan dimulai sekitar pukul 10.30 sampai kurang lebih pukul 12.00. Perkuliahan diawali dengan Bapak Adi Kusuma selaku dosen pengampu kami mengabsen satu persatu mahasiswa dari kelas BKI 6A. Setelahnya, Bapak Adi Kusuma menunjuk 3 mahasiswa ataupun mahasiswi yang akan melakukan public speaking. 3 mahasiswa ataupun mahasiswi tersebut diantaranya ada Khairunisa Nabila Wibowo, ada Siti Jia Fadilah, dan yang terakhir ada Supia Surya Ayuning Setia. Masing-masing mahasiswa diberi waktu sebanyak 10 menit untuk melakukan public speaking-nya. Setelah kurang lebih 30 menit, maka perkuliahan pun dilanjutkan dengan presentasi dari kelompok 5. Kelompok 5 ini akan membahas mengenai urgensi, gaya, dan juga persiapan dalam public speaking. Kelompok 5 ini diantaranya ada Isna, ada Jia, ada Aisyah, kemudian Farhan, ada Mawar, ada Salsa, dan yang terakhir yaitu Kanaya. Materi pertama yaitu ada urgensi dalam public speaking. Seperti yang kita tahu, penting untuk kita melakukan atau memiliki kemampuan public speaking. Di antaranya yaitu untuk meningkatkan kepercayaan yang ada dalam diri kita. Ketika kita menguasai public speaking, tentunya kepercayaan diri kita pun akan ikut meningkat seiring dengan kemampuan public speaking kita yang semakin baik. Yang kedua yaitu memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dengan orang lain. Ketika kita sudah memiliki kemampuan public speaking, ketika kita sudah ahli dalam melakukan public speaking, maka untuk berkomunikasi dengan orang lain pun akan berjalan dengan lancar dan tidak tergagap-gagap. Maka dari itu penting untuk melakukan public speaking agar kita dapat berkomunikasi dengan orang lain dengan baik. Yang ketiga yaitu meningkatkan kemampuan berinteraksi dengan orang lain. Sama halnya dengan berkomunikasi, ketika kita memiliki kemampuan public speaking, maka proses berinteraksi kita dengan orang lain pun akan semakin baik. Yang selanjutnya itu ada meningkatkan karir dalam pekerjaan. Kita sudah mengetahui bahwa public speaking ini penting dalam setiap pekerjaan. Maka dari itu, public speaking ini akan membantu kita dalam meningkatkan karir kita ke depannya. Selanjutnya yaitu ada dapat meyakinkan orang lain ataupun mempengaruhi orang lain. Ketika kita memiliki public speaking, kita dapat dengan mudah mengajak orang lain dan membuat orang lain percaya terhadap apa yang kita omongkan. Maka dari itu, seorang public speaker harus menyampaikan materi, menyampaikan pesan dengan sejujur-jujurnya dan sesuai dengan fakta. Selanjutnya yaitu ada dapat berpartisipasi secara aktif dalam segala kegiatan diskusi ataupun debat. Pastinya ketika kita memiliki public speaking, kita akan selalu ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan diskusi ataupun debat. Entah kita berargumentasi, bertanya, ataupun menjawab kebingungan orang lain. Nah, urgensi yang terakhir yaitu memiliki sifat kepemimpinan yang efektif. Materi yang kedua yaitu ada gaya dalam public speaking. Menurut kelompok 5, gaya dalam public speaking ini ada 5. Di antaranya yaitu ada gaya cerita yang mana kita melakukan public speaking dengan bercerita ataupun berstorytelling. Kemudian ada gaya visual yang mana memanfaatkan media baik gambar maupun audio. Yang ketiga ada gaya bebas. Yang keempat ada gaya instruktur ataupun pelatih, dan yang kelima yaitu ada gaya presentasi. Yang mana gaya presentasi ini pastinya sudah dikuasai oleh mahasiswa karena setiap
semester ataupun setiap mata kuliah pasti ada yang namanya presentasi, baik materi ataupun presentasi hal lainnya. Maka dari itu, gaya presentasi ini sudah seharusnya dikuasai oleh setiap mahasiswa. Materi yang ketiga ataupun materi terakhir yaitu ada persiapan dalam public speaking. Seorang public speaker sudah seharusnya dan semestinya menyiapkan segala hal yang akan dia lakukan ataupun dia sampaikan ketika melakukan public speaking. Persiapan yang pertama yaitu pengenalan audiens, yang mana pengenalan audiens ini penting dilakukan oleh seorang public speaker. Karena dengan mengenali audiens, seorang public speaker dapat menyiapkan materi yang akan disampaikan, pesan yang akan diberikan, teknik yang akan digunakan, gaya yang akan diterapkan, dan juga metode yang akan diaplikasikan ketika melakukan public speaking. Sehingga materi yang nantinya akan disampaikan itu dapat bermanfaat dan dapat diserap dengan baik oleh audiensnya. Yang kedua yaitu ada pengorganisasian materi. Setelah mengenali audiens yang akan menjadi sasaran kita, maka seorang public speaker selanjutnya itu mengorganisasikan materinya atau mempersiapkan materinya, seperti apa saja yang akan disampaikan, bagian mana saja yang perlu ditekankan, dan juga bagian mana saja yang harus disampaikan terlebih dahulu. Persiapan yang ketiga yaitu pengenalan tempat. Selain pengenalan audiens, seorang public speaker juga penting untuk melakukan pengenalan tempat. Agar seorang public speaker tidak terpaku hanya pada satu sisi saja dan bisa menguasai panggung dalam melakukan public speaking-nya. Hanya itu materi yang disampaikan oleh kelompok 5. Presentasi dilanjutkan dengan diskusi, yang mana diskusi ini berlangsung dengan cara audiens memberikan pertanyaan kepada presentator dan presentator pun akan menjawab pertanyaan dari audiens. Setelah sesi diskusi selesai, presentasi dari kelompok 5 pun ditutup. Kemudian dilanjutkan oleh Bapak Adi Kusuma yang menyampaikan tugas untuk ujian tengah semester atau UTS yang dilaksanakan pada minggu selanjutnya. UTS yang diberikan oleh Bapak Adi Kusuma diantaranya yaitu melakukan public speaking atau performing public speaking sebanyak 30 menit dengan minimal penonton 3 orang. Dalam melakukan public speaking tersebut, kita dibebaskan untuk memilih tema apapun dan melakukan public speaking jenis apapun. Setelah menyampaikan tugas untuk UTS-nya, Bapak Adi Kusuma pun menutup pertemuan pada hari itu dengan mengucapkan lafaz Alhamdulillah. Perkuliahan pada pertemuan ke-7 public speaking tersebut pun berakhir pada kurang lebih pukul 12.00. Hanya itu yang bisa saya sampaikan pada learning journal kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya Hairani Zahra Nasution dengan NIM 22134008 pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.